Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Apoteker Alvita, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mendapatkan keluhan. Iya, sebelumnya izinkan saya untuk mengambil data diri dari Mbak dengan Mbak siapa? Saya Mbak Rani. Oke, Mbak Rani umurnya berapa? Saya umurnya 20 tahun. Mbak Rani tempat tinggalnya di mana? Saya tinggal di Banjarsari, Solo. Oke, Solo. Sebelumnya, di sini saya izin memastikan apakah benar Mbak Rani menerima resep dari Dokter Randi? Iya, betul, saya menerima resep dari Dokter Randi. Mbak Rani ada keluhan apa kalau boleh tahu? Saya mengalami keluhan batuk, sesak nafas, sama menging. Oke, baru dan sesak nafas ya. Iya. Di sini sebelumnya saya izin untuk memberikan konseling. Tujuan dari pemberian konseling ini untuk menghindari kesalahan pemakaian obat dan untuk memonitoring keberhasilan dari obat yang Mbak terima nantinya seperti itu. Apakah saya boleh meminta waktu Mbak Rani sebentar untuk memberikan konseling? Iya, boleh. Sebelumnya apakah Mbak sudah mengetahui terkait dengan indikasi dari obat ini? Sudah, kata dokter itu obat untuk asma. Iya, lalu apakah dokter sudah menjelaskan terkait dengan cara penggunaan obat ini? Kata dokter itu penggunaannya dengan cara dihirup. Iya, benar sekali Mbak, ini penggunaannya dengan cara dihirup. Nah, harapan Mbak untuk kedepannya, keluhannya itu diharapkannya bagaimana? Saya harapin semoga sesak nafas saya ini bisa hilang sama nyeri dadanya. Iya, kemudian apakah Mbak ada riwayat penyakit sebelumnya? Iya, saya ada riwayat penyakit asma. Ya, untuk pengobatannya sendiri, apa ada riwayat pengobatan yang telah Mbak jalani? Saya sudah mendapatkan pengobatan dengan menggunakan salbutamol sebelumnya. Oke, salbutamol ya. Kemudian apakah Mbak ada alergi terhadap sesuatu? Iya, saya punya alergi debu sebelumnya. Ya, Mbak tadi ada alergi debu ya Mbak. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan cara penggunaan obat yang akan Mbak terima. Karena mungkin obat ini akan sedikit berbeda dengan obat yang Mbak terima sebelumnya begitu. Iya Ibu, karena ini obat baru untuk saya butuh konseling dari Ibu. Baik, di sini saya akan menunjukkan obat yang Mbak terima itu obatnya sendiri itu namanya Setadiskas. Nah, untuk penggunaannya itu secara inhalasi begitu ya Mbak. Nah, namun bisa diperhatikan sebelum Mbak menggunakan alat ini itu dipastikan tangan Mbak itu bersih. Jadi Mbak mencuci tangan dulu sebelumnya begitu ya Mbak. Nah, kemudian untuk alatnya sendiri nanti dipegang di tangan bagian kiri. Kemudian untuk jempol tangan bagian kanan itu bisa memegang di bagian lengkungan ini. Kemudian ditarik ke arah kanan sampai berbunyi klik seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian akan terlihat dari munpisnya ini. Nah, ini masih tertutup ya Mbak. Nah, untuk cara membukanya sendiri kita tarik tuasnya ke arah bawah sampai berbunyi klik. Nah, seperti ini, maka ini akan terbuka seperti itu. Nah, sebelum Mbak menggunakan alat ini, sebelumnya itu Mbak menghembuskan nafas dulu menggunakan mulut. Kemudian Mbak menghisap di bagian munpisnya ini sekuat-kuatnya. Kemudian ditahan selama 5-10 detik seperti itu. Setelah itu mungkin bisa dihembuskan menggunakan mulut ataupun hidung. Nah, gunanya apa? Kenapa ini tadi dihirup secara sekuat-kuatnya gitu ya? Agar serbuk-serbuk yang ada di obat ini tuh bisa sampai ke dalam paru-paru, tidak hanya di tenggorokan saja begitu. Nah, kemudian setelah dipakai, jangan lupa Mbak untuk membersihkan di area munpis ini menggunakan tisu kering atau tisu basah. Baru bisa ditutup. Untuk caranya sendiri kurang lebih sama ya Mbak kayak tadi, dengan cara ditarik ke atas, kemudian ditutup sampai bunyi klik seperti itu. Nah, untuk aturan pakainya sendiri Mbak bisa menggunakan ini 1 kali hirupan 2 kali sehari seperti itu. Apakah Mbak ada pertanyaan atau mungkin sudah paham? Baik, saya sudah paham tentang cara pemakaiannya. Tapi untuk efek sampingnya sendiri apa ya Bu? Kalau untuk efek samping sendiri dari penggunaan obat ini sering terjadi jamur ataupun sariawan pada mulut. Hal itu disebabkan karena mungkin pasien lupa begitu untuk membersihkan area munpis tadi menggunakan tisu, atau mungkin pasien juga lupa untuk berkumur-kumur. Jadi memang kebersihan itu sangat perlu dijaga dalam penggunaan alat ini begitu Bu. Baik, berarti kesehatan itu atau kebersihan itu sangat penting ya Ibu. Nah Ibu, saya izin bertanya lagi, untuk penyimpanannya itu bagaimana ya? Ya, memang kebersihan ini sangat dipastikan begitu ya Mbak, agar tidak terjadi bakteri pada mulut begitu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri mungkin Mbak bisa menyimpan di suhu ruang
dijauhkan dari sinar matahari dan juga jangkauan anak-anak, begitu ya Mbak. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi, apabila saya menderita pusing, apakah obat ini bisa digunakan obat Bodrex? Ya mohon maaf Mbak, sebelumnya untuk obat ini tuh belum bisa dikombinasikan dengan obat golongan NSAID atau mungkin Bodrex begitu ya. Nah mungkin apabila Mbak ini mengalami pusing, itu bisa digantikan dengan obat paracetamol begitu. Baik Bu. Nah Ibu, kalau misalkan saya ini teledor atau tidak patuh dalam pengobatan, itu bagaimana? Untuk apabila Mbak ini mengalami tidak patuh gitu ya, mungkin untuk gejalanya itu akan timbul kembali atau mungkin Mbak akan mengalami kekambuhan pada penyakit asma Mbak. Jadi diusahakan untuk Mbak itu tetap patuh dalam pengobatan ini agar hasilnya itu juga maksimal gitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Ya kemudian saya juga akan memberikan terapi non farmakologi gitu ya Bu. Mungkin ketika Mbak mengalami asma itu Mbak harus membersihkan ruangan, jadi jangan sampai di ruangan itu ada debu, jadi dijaga benar-benar kebersihan di lingkungan sekitar Mbak. Kemudian Mbak juga berolahraga, namun untuk olahraganya sendiri jangan melakukan olahraga yang berat-berat, jadi yang ringan saja dan juga dijaga kebersihan begitu Mbak kurang lebih. Baik Ibu. Baik Mbak, tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan beberapa hal mengenai obat yang Mbak terima begitu. Apakah Mbak sudah paham atau mungkin Mbak ada pertanyaan? Saya sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan obat yang telah Ibu jelaskan. Baik, sebelumnya saya sebagai apoteker mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Mbak kepada saya dalam memberikan konseling. Namun di sini saya hanya sebagai moderator kedua karena kesembuhan itu datangnya dari Allah begitu ya Mbak. Nah kemudian di sini saya memberikan kartu identitas saya. Mungkin apabila Mbak masih terdapat pertanyaan atau mungkin kurang jelas terkait dengan obat ini, bisa langsung menghubungi saya begitu. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.